Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam ampunan dan sekaligus perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam ini, malam 29 Ramadan, tepatnya kita semua usai melaksanakan ibadah tarawih, saya ingin mengabarkan kepada khususnya para sahabat seiman, umat Islam seluruh Indonesia dimanapun berada, bahwasanya pada malam ini kita mendapatkan musibah. Kita mengalami sebuah cobaan duka yang luar biasa, yang mana salah satu guru kita, ulama kita yang selama ini betul-betul istiqomah dalam menegakkan syariah Islam, dalam memperjuangkan tegaknya syariah Islam di Indonesia, telah berpulang ke rahmatullah. Beliau adalah Tengku Zulkarnain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga guru kita almarhum Tengku Zulkarnain segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada guru-guru kita yang lain yang masih hidup, semoga tetap istiqomah dan bisa menginspirasi kita semua, baik para pemuda maupun yang sudah berumur. Semoga senantiasa bisa mengikuti, betul-betul mengikuti fatwa dari para ulama yang lurus, yang betul-betul di jalan Allah, yang betul-betul ikhlas fillah billah untuk agama Allah. Ya, menurut informasi yang saya terima, saya juga terkejut. Jadi usai sholat tarawih, saya seperti biasa mengecek YouTube. Ternyata ada informasi dari channel yang saya subscribe, yaitu Mimbartub. Di situ dikabarkan, masya Allah, innalillah, guru kita meninggal di Riau Pekanbaru, tepatnya di rumah sakit Tobroni. Jadi sempat dirawat 1 pekan di sana dalam rangka memperjuangkan hidup melawan COVID-19. Beliau dikabarkan terkena COVID-19 pada saat hendak pulang kampung. Ya, kemudian dirawat di rumah sakit Tobroni tersebut, dan hari ini maghrib, tepatnya saat berbuka puasa, beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristirahat selamanya, ya. Tapi dalam hal ini yang ingin saya sampaikan adalah sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah fi sabilillah, yang istiqomah di dalamnya, sekalipun kita semua orang awam menganggap atau melihatnya mati, namun pada hakikatnya mereka tidak mati. Mereka tetap hidup, hanya saja kita orang awam tidak merasakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'um walakin la tash'urun. Al-ayah singkatnya adalah ayat yang saya sampaikan tadi pertama berbicara tentang wahai orang-orang yang beriman, dan semoga kita semua termasuk, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, salinglah tolong menolong dalam sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin, ya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Walaupun ujian yang kita alami
dari berbagai arah, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita merasakan Islam betul-betul dinistakan, Islam betul-betul dihinakan oleh orang-orang khususnya munafik dan kafirun atau kufar kita menyebutnya. Itu bagi kita hendaknya tetap bersabar, tetap istiqomah, jangan putus asa. Dan kita dijanjikan oleh Allah bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Tidak peduli ya perjuangan itu berhasil atau tidak, tapi bagaimana kita bertahan dalam kesabaran, dalam keistiqomahan sebagaimana yang telah dijalani oleh guru kita, ulama kita, Tengku Zulkarnain selama hidupnya. Kemudian wala taqulu lima yuqtalu fisabilillah. Ya, janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mati ya, yang nampaknya mati atau terbunuh di jalan Allah fisabilillah amwat. Janganlah katakan mereka itu mati. Ya, orang-orang yang syahid fisabilillah janganlah dikatakan mati. Bal ahya, ya, sesungguhnya mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi hanya saja kalian tidak merasakan kehidupannya. Jadi di sini satu saya mengalami shock ya, sempat kaget. Masya Allah ya, Ustadzuna Syayakhuna atau ulama kita yang sangat kita cintai ini dengan kekhasannya Melayu ya, bahasanya seperti biasanya pakai bahasa Melayu gitu, yang kemudian menyampaikan kebenaran dengan kekhasannya tersebut, yang banyak orang mencintainya, menyayanginya, mendoakan keselamatan untuknya. Tiba-tiba ternyata Allah sayang sekali padanya dan mengambil atau memanggil untuk pulang ke rahmatullah. Kemudian yang kedua yang saya rasakan bukan sekedar shock saja ya. Jadi yang pertama shock tadi, yang kedua saya sempat sedih ya. Maklum orang awam ditinggal wafat oleh gurunya, ditinggal wafat oleh ulamanya, otomatis pasti merasa kehilangan. Ibaratnya kita berada di malam hari, kemudian tiba-tiba padamlah lampu mati, gelap gulita, maka kita sebagai orang awam pasti akan kebingungan, sedih dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan memahami ayat tadi bahwa sesungguhnya beliau tidaklah mati, sesungguhnya beliau hidup, hanya saja kita tidak mengetahuinya, tidak merasakan bahwa kehidupannya itu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka rasa kaget, rasa sedih semuanya hilang seketika. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah sayang kepadanya. Disebutlah kemudian setelah beliau meninggal almarhum, artinya adalah yang disayang. Nah, kita yang masih hidup ini masih dalam cobaan ya. Jika nanti sudah selesai ujian kita, dan jika kita betul-betul bisa istiqomah, sabar ya dalam berjalan di atas jalan yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan datang giliran kita untuk pulang sebagaimana guru kita Tengku Zulkarnain. Ya, jadi siapapun pasti akan mati. Ya. Siapapun, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Setiap yang hidup pasti akan mati. Ya. Jadi yang harus kita persiapkan adalah apa bahasanya? Sangu, kalau orang Jawa sangu atau bekal. Ya. Sebagaimana orang-orang pada musim ini adalah musim pulang kampung, walaupun dihalangi luar biasa ya dengan aturan-aturan yang begitu nampak tidak masuk akal gitu. Bagi orang-orang awam itu nggak masuk akal aturannya ya. Kenapa? Karena di sisi lain satu orang saudara kita yang ada di
keluar kota, ingin mudik, ingin pulang kampung tidak boleh gitu kan, alasan pandemi. Tapi di sisi lain pasar-pasar, swalayan, terus apalagi wisata apalagi itu dibuka lebar ya. Kemudian ditambah lagi datangnya para TKA dari Cina yang datang beramai-ramai di saat pandemi. Ini menunjukkan apa ya bahasanya, bahwasanya kita berada dalam aturan yang nggak teratur seperti itu. Ya, ini saya berbicara sebagai seorang awam aja, bukan seorang yang ahli. Namun dengan melihat situasi atau kondisi yang begitu mengenaskan ini saya juga prihatin. Tapi yang ingin saya sampaikan bukan hal itu, melainkan di masa-masa mudik ini pasti semua yang ingin pulang ke kampung halamannya itu penuh persiapan. Ada yang bawa baju banyak, ada yang bawa tas bertumpuk-tumpuk, luar biasa pokoknya. Apapun dibawa seolah-olah akan ya setidaknya bisa dipakai selama hidup di kampung, atau mungkin ingin dibagikan di kampung dan lain sebagainya. Tapi Masya Allah, ternyata seringkali kita lalai bahwasanya pulang kampung yang sesungguhnya juga butuh persiapan. Pulang kampung kemana? Ke akhirat ya. Pulang kampung ke akhirat itu butuh persiapan yang lebih. Apalagi orang awam seperti kita ini, seperti saya khususnya, butuh bekal yang begitu banyak, butuh bekal yang begitu besar, sehingga nanti kita betul-betul nyaman saat di kampung halaman. Kenapa saya mengatakan akhirat adalah kampung halaman kita yang sesungguhnya? Karena sebenarnya kita ini bukan makhluk bumi, kita ini adalah makhluk surga sesungguhnya begitu. Hanya saja dulu kakek kita Nabi Adam alaihi salam melakukan sebuah kesalahan, maka dihukumlah beliau, diturunkan ke bumi, dan anak cucunya seperti kita ini berada di bumi. Dan pada waktunya nanti kita juga akan pulang ke kampung halaman. Hanya saja kalau kita tidak punya bekal, naudzubillah, maka kita bukan ke surga, melainkan kita akan ke neraka bersama para iblis jahanam. Naudzubillah. Dan saya yakinnya bahwasanya guru kita Tengku Zulkarnain hidupnya di dunia sangat berarti, penuh dengan persiapan untuk pulang kampung ke mana? Ke surga. Insya Allah seperti itu. Ya. Karena orang-orang yang istiqomah di jalan Allah pasti akan ke surga, dan orang-orang yang istiqomah dalam kemaksiatan, Masya Allah, na'udzubillah, sudah tentu dia akan ke neraka. Namun adalah hak Allah yang kemudian kita tidak boleh berburuk sangka, karena husnul khotimah kadang-kadang diberikan kepada orang yang dikenal jahat. Setiap orang punya hak untuk husnul khotimah. Itu adalah hak Allah, memberikan hidayah kepada penjahat sekalipun bisa berakhir dengan husnul khotimah dan kembali ke kampung halaman akhirat, ke surga yang penuh kenikmatan. Kemudian kesesatan juga kadang-kadang, atau yang berwujud su'ul khotimah juga kadang-kadang bisa menjadi akhir hayat bagi orang-orang yang kelihatannya baik. Jadi kita semua harus hati-hati, kita semua harus teliti, harus waspada. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita merasa oh pasti kita ahli surga. Jangan seperti itu. Selalulah kita memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan, agar kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, kesabaran, agar selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hingga pada akhirnya kita semua bisa pulang kampung. Ya, pulang kampung, betul-betul pulang kampung ke kampung halaman akhirat, yaitu tidak salah alamat, yaitu ke surga yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa, yang istiqomah di jalannya. Baik, sekali lagi saya Muhammad Ghalib Wahibullah menyampaikan duka yang begitu dalam atas meninggalnya guru kita Tengku Zulkarnain, yang
begitu banyak menginspirasi saya sebenarnya. Hanya saja Allah belum beri saya kekuatan sebagaimana beliau begitu kuat, begitu istiqomah di jalan menegakkan syariah Islam. Ya. Semoga Allah masih menjaga atau memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa mengikuti jalan-jalan para ulama kita, agar kita semua bisa bersama-sama para ulama, bersama para habaib, bersama para anbiya, dan khususnya adalah Nabiullah Muhammad SAW bisa bersama-sama di surganya. Amin, Allahumma amin. Demikian kabar duka yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.